Firman Tuhan kepada Abram ketika berumur 99 tahun. Kejadian pasal 17 kita baca di dalam ayat yang pertama. Di dalam nas ini mencatatkan firman Tuhan kepada Abraham ketika menampakkan diri kepadanya. Waktu ini dia telah pun berumur 99 tahun. Katanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, dan hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah." Terdapat dua perkara yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abram. Pertama, dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa adalah Allah yang mampu melakukan segala sesuatu di luar batas kemampuan manusia. Allah yang Maha Kuasa adalah Allah yang dapat melakukan sesuatu perkara yang dianggap mustahil oleh manusia, yang dianggap sebagai suatu keajaiban oleh manusia. Tetapi itu bagi Tuhan bukanlah sesuatu yang mustahil. Dan Allah yang Maha Kuasa juga adalah Allah yang dapat mengatur segala sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh hikmat dan kekuatan manusia. Ini bermakna hikmat dan kekuatan Allah itu adalah yang melampaui hukum alam, tidak dibatasi oleh ruang, keadaan, dan juga waktu. Dan perkara kedua yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham di sini adalah menuntut Abraham supaya hidup di hadapannya dengan tidak bercelah. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan hidup yang tidak bercelah, yang benar di hadapan Tuhan? Suatu hidup yang mentaati Tuhan di dalam segala perkara, dan suatu hidup yang tidak meragui akan janji Tuhan. Jadi persoalannya adalah kenapakah sehingga usia Abraham 99 tahun barulah Tuhan berfirman kepada Abram sedemikian. Kalau kita meninjau dari sudut kehidupan Abram ini, boleh dikatakan Abram seorang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kita boleh tinjau sejarah kehidupan Abraham ini dalam tiga sudut. Yang pertama adalah tempo masa kepercayaannya. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang keempat, di dalam nas ini mencatatkan ketika Abram berangkat meninggalkan sanak saudaranya, negerinya, dari Haran menuju ke tanah Kanaan. Dia berumur 75 tahun. Kalau kita bandingkan ketika Tuhan berfirman kepada Abraham pada usia 99 tahun, boleh dikatakan telah melalui suatu tempo kehidupan selama 24 tahun menjalani tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. 24 tahun bukanlah suatu tempo yang singkat. Dalam menjalani kehidupan kepercayaan selama 24 tahun, boleh dikatakan mencapai suatu tempo kepercayaan yang panjang dan telah mengalami begitu banyak kasih karunia demi kasih karunia dari Tuhan. Dan ini juga mewakili satu tempo kepercayaan dalam iman kepercayaan kita. Kira-kira ini boleh dikatakan kita dalam tempo ini kita mengalami, merasai dan mengecapi kasih karunia Tuhan. Kalau kita meninjau dari sudut pandangan penulis kitab Ibrani, dalam tempo itu sepatutnya telah pun mencapai tahap kedewasaan yang penuh. Kemudian yang kedua, kalau kita meninjau dari sudut sejarah kehidupan Abraham ini, dalam tempo itu kita boleh melihat bagaimana kehidupan kepercayaannya. Alkitab mencatatkan Abraham ini mempunyai kebiasaan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Di situ dia memanggil nama Tuhan. Alkitab mencatatkan setiap kali dia memindahkan kemahnya, maka disitulah didirikannya mezbah bagi Tuhan, memanggil nama Tuhan. Ini bermaksud Abraham ini mempunyai suatu kehidupan yang bergaul karib dengan Tuhan. Ini kita dapat lihat dalam sejarah ketika sejak Abraham ini berangkat dari Haran. Dan bermula dari situ, beberapa catatan di dalam Alkitab mencatatkan Abraham memindahkan kemah, dan di situ dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi boleh dikatakan bahwa kehidupan Abraham di dalam tempo 24 tahun itu, dia mendirikan kehidupan bergaul karib dengan Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, kalau kita meninjau dari sudut janji Tuhan, kita mencatatkan Abraham ini tidak ragu akan janji Tuhan. Kejadian pasal 15 ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Dari sudut janji Tuhan, Abraham ini tidak ragu akan janji Tuhan. Namun setelah dia telah menjalani negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan itu selama 24 tahun, kemudian Tuhan ketika dia berumur 99 tahun, dia menampakkan diri dan berfirman, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah." Jadi mengapakah selepas 24 tahun Tuhan berfirman kepadanya dengan message ini? Kita akan meninjau perkara ini dalam dua sudut. Yang pertama adalah kita melihat
dari sudut peristiwa yang lalu ataupun yang lampau. Tuhan berfirman kepada Abraham ketika berusia 99 tahun, ada kaitannya dengan peristiwa kira-kira 14 tahun yang lalu, yaitu setelah dia berada 10 tahun di tanah Kanaan, mana Abraham telah mengambil Hagar menjadi istri untuk mendapatkan keturunan darinya. Di dalam Kejadian pasal 16 ayat 2 hingga ayat 3. Di dalam nas ini mencatatkan Abraham mendengarkan perkataan istrinya lalu mengambil Hagar menjadi istrinya, supaya daripada Hagar dia dapat membangkitkan keturunan. Kalau kita meninjau dari sudut cadangan Sarai, cadangan Sarai ini bukanlah satu cadangan yang berdasarkan kehendak Tuhan. Ini bermaksud apa yang dilakukan oleh Abraham 14 tahun yang lampau itu adalah satu tindakan yang tidak sempurna di hadapan Tuhan. Jadi oleh itu kalau kita melihat dari peristiwa yang lampau, firman Tuhan ini merupakan suatu teguran terhadap Abraham, mengingatkan kepada dia bahwa Tuhan Allahnya adalah Allah yang Maha Kuasa, dan memberitahukan kepadanya bahwa apa yang dia telah lakukan itu adalah sesuatu yang tidak sempurna. Jadi saudara dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan, melalui perjalanan sejarah kehidupan Abraham ini dan firman Tuhan kepada Abraham di sini, hari ini marilah kita merenungkan ke dalam diri kita sendiri, khususnya dalam kehidupan iman kepercayaan kita. Sehingga hari ini sudah berapa lama kita telah menjalani tempo kehidupan iman kepercayaan kita. Mungkin hari ini ada yang baru mengenal Tuhan dan percaya Tuhan Yesus. Tetapi ada juga yang sudah lama percaya kepada Tuhan dan menjalani kehidupan kepercayaan ini. Dan kalau kita melihat dari sudut kewajiban kepercayaan kita setiap hari, mungkin kita juga seperti Abraham setiap hari mengerjakan keselamatan jiwa rohani kita. Setiap hari kita berdoa. Setiap hari kita memuji Tuhan. Setiap hari pun kita sedang mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Setiap hari kita mau beribadah kepada Tuhan. Setiap hari kita melayani Tuhan. Namun persoalannya dalam setiap keadaan kepercayaan kita, adakah dalam situasi yang kita lalui kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa? Adakah dalam setiap keadaan kita menaruh kepercayaan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan? Ataupun mungkin kita bertindak seperti Sarah, setelah melewati tempo 10 tahun maka mulai membuat plan B untuk menggenapkan janji Tuhan. Jika demikian bermakna apa yang kita lakukan itu adalah tidak sempurna di hadapan Tuhan. Jadi saudara dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kiranya di dalam menjalani kehidupan kepercayaan kita hari ini, marilah kita membangunkan kehidupan iman kepercayaan yang sempurna benar di hadapan Tuhan. Jadi bagaimanakah kehidupan iman kepercayaan yang sempurna benar di hadapan Tuhan? Yaitu iman yang percaya sepenuhnya kepada janji Tuhan, iman yang taat sepenuhnya kepada perkataan Tuhan, dan iman yang berserah sepenuhnya kepada kehendak dan rencana Tuhan. Itulah 3 ciri iman yang sempurna benar di hadapan Tuhan. Percaya sepenuhnya, taat sepenuhnya, dan berserah sepenuhnya. Dengan demikian barulah menjadikan hidup kita ini dikenan oleh Tuhan, dan kita menjadi benar, dan akhirnya jiwa rohani kita akan mendapat keselamatan daripada Tuhan. Baik, seterusnya sudut yang kedua. Kenapa setelah 24 tahun berlalu baru Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, hiduplah, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kalau kita perhatikan konteks seterusnya dalam pasal 17 ini, pasal ini adalah waktu di mana Tuhan mau mengikat perjanjian kekal dengan Abraham dan keturunannya turun-temurun. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 17 ayat 7 hingga ayat 11. Di dalam nas ini mencatatkan tentang Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham. Dan di dalam ayat 7 di sini mencatatkan perjanjian ini adalah yang diikat oleh Tuhan, ini adalah suatu perjanjian yang kekal, yaitu perjanjian Abraham dan keturunannya turun-temurun. Jadi kalau kita lihat dalam ayat 7 hingga 8, inilah ikatan perjanjian dari sudut Tuhan, di mana dikatakan di sini Tuhan akan menjadi Allah Abraham dan Allah keturunannya. Nah, manakala di dalam ayat 9 hingga ayat 10 di sini. Nah, di sini mencatatkan dari sudut Abraham dan keturunannya, dia harus memegang perjanjian kekal yang Tuhan ikat dengan mereka, yaitu mau menjadikan Tuhan sebagai Allahnya dan Allah keturunannya. Nah, dengan sunat sebagai tanda ikatan perjanjian kekal ini.
Ini bermaksud kehendak Tuhan bagi Abraham setelah dia mengikat perjanjian dengannya ialah supaya Abraham dan keturunannya itu mengenal Tuhan yang menjadi Allahnya itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dia mau menghendaki supaya Tuhan yang menjadi Allah dan Allah keturunannya ini adalah suatu Tuhan di mana dia kena bangunkan kehidupan di hadapannya dengan tidak bercelah. Jadi inilah sebabnya kenapa Tuhan setelah 24 tahun berlalu baru dia perkenalkan diri kepada Abraham. Dialah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Dan artinya inilah suatu kewajiban bagi umat Tuhan yang di mana Tuhan telah mengikat perjanjian dengannya. Jadi hari ini juga merupakan kehendak Tuhan bagi kita sebagai umatnya. Tuhan telah pun mengikat perjanjian kekal dengan kita, di mana Tuhan akan menjadi Allah kita dan Allah keturunan kita. Bagaimana Tuhan telah pun mengikat perjanjian dengan kita, yaitu melalui baptisan telah mengampuni dosa kita. Sebab baptisan ini adalah penanggalan akan tubuh yang berdosa. Alkitab mencatatkan sunat itu adalah melambangkan baptisan. Kita lihat di dalam Kolose. Kolose pasal 2 ayat 11 sehingga ayat 13. Di sini mencatatkan dalam ayat 11 kita telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yaitu penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ini bermakna melalui baptisan Tuhan telah mengikat perjanjian kekal dengan kita, di mana Tuhan menjadi Allah kita. Jadi apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang telah mengikat perjanjian dengan kita, yaitu dia juga menghendaki kita supaya sebagai umatnya kita sungguh-sungguh mengenali Tuhan Allah kita. Kita mengenal bahwa Tuhan Allah kita itu adalah roh. Tuhan Allah yang sedia ada dan kekal ada. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang esa. Tuhan Allah kita juga adalah Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berada di mana-mana memenuhi segala sesuatu. Jadi kehendak Tuhan adalah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan Allah kita yang sedemikian. Jadi melalui pengajaran firman Tuhan dan melalui pengalaman rohani yang kita lalui dalam hidup ini, marilah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan Allah yang kita percaya. Pengenalan ini akan membuatkan kita semakin teguh dan tidak meragui akan janji Tuhan. Pengenalan ini membuatkan kita membangunkan suatu kehidupan yang sempurna dalam mata Tuhan. Jika kita mengenal Tuhan, bermaksud kita juga memahami kehendak Tuhan. Dan perjanjian ini bukan saja Tuhan ikat terhadap kita, Tuhan juga mengikat perjanjian dengan anak-anak kita. Satu perjanjian kekal. Mau menjadi Tuhan itu adalah Tuhan Allah kita dan juga generasi kita yang seterusnya. Nah, kita lihat di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4 sehingga ayat 9. Inilah perintah Tuhan kepada Musa, disampaikan oleh Musa kepada umat Tuhan pada masa yang lalu. Jadi apa yang difirmankan oleh Tuhan di sini? Dia menyuruh kepada umat Tuhan supaya kenalilah Tuhan Allah. Di mana di sini mencatatkan Tuhan itu adalah Tuhan yang esa. Jadi setelah mengenal Tuhan, maka menjadi satu tanggung jawab ialah bagaimana untuk membangunkan satu kehidupan mengasihi Tuhan. Tapi itu usaha ini tidak boleh terhenti sampai kepada diri kita. Seterusnya dari ayat 6 sampai ayat 9. Ini mencatatkan kita kena apa yang kita kenali tentang Tuhan Allah itu, kita kena ceritakan kepada generasi yang akan datang. Nah, kita harus mengajarkan kepada mereka. Itulah sebabnya di dalam ayat 6 hingga 7 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu. Jadi ini menjadi satu tanggung jawab kita hari ini. Kehendak kita, kehendak Tuhan bagi kita bukan saja diri kita mengenali Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kita dapat membangunkan suatu kehidupan yang sempurna di mata Tuhan. Tetapi di sini juga, ya, dia menyuruh kepada kita supaya kita kena mewariskan pengenalan kita terhadap Tuhan itu kepada anak-anak. Hari ini saudara kita renungkan, adakah kerja meneruskan warisan kepercayaan ini masih kita dapat teruskan sehingga saat ini. Dari kiranya Tuhan memberikan hikmat dan karunia ya kepada kita untuk menyempurnakan kewajiban ini, supaya perjanjian kekal yang diikat oleh Tuhan terhadap kita itu tidak akan terhenti dan terputus dari generasi demi generasi. Selain dari itu, sebagai umat yang Tuhan telah ikat perjanjian, maka kita kena bertekad membangunkan suatu kehidupan yang tidak bercela, artinya suatu hidup yang sempurna di mata Tuhan. Kita lihat dalam Ulangan pasal 18 ayat 13. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Ini adalah kehendak Tuhan kepada umatnya setelah
mendiami tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kelak. Boleh dikatakan ini merupakan kehendak Tuhan bagi kita sebagai umatnya hari ini. Namun apabila kita renungkan dalam hidup kita sebagai manusia, kita selalu berkata manusia ini sangat lemah. Sudah pasti dalam tubuh daging memang banyak kelemahan kita. Kadangkala situasi, keadaan yang hidup kita kadangkala mengheret kita ke dalam suatu keadaan yang merumitkan kita. Kadangkala waktu yang berlalu juga memuji iman dan ketekunan kita dalam Tuhan. Boleh dikatakan semua ini boleh menguji kesabaran kita, ketekunan kita, kesalehan kita di dalam Tuhan. Maka kita dapat dengan mengharungi setiap keadaan itu, kita kekal dapat memelihara kehidupan yang sempurna di mata Tuhan. Ataupun seperti Sarai setelah 10 tahun di tanah Kanaan, meragui janji Tuhan dan membuat plan B. Kiranya dalam situasi yang kita lalui, kita membuat plan B, maka Tuhan akan melihat kita sebagai mengerjakan kehidupan yang tidak sempurna di hadapannya. Oleh itu haruslah kita kuatkan hati dan sentiasa bersandarkan pimpinan Roh Kudus, supaya kita mendapat kekuatan untuk mengatasi kelemahan di dalam tubuh daging kita. Ini karena Kristus pun telah mengalahkan dunia ini.